Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani, NPM saya 2233103448. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisa Perbandingan Kekerasan Baja dengan Metode Pengelasan. Pendahuluannya, latar belakang. Pada masa sekarang ini, teknologi di bidang konstruksi terus berkembang dan maju dengan pesat, terutama dalam perancangan dan desain produk. Salah satu konstruksi rancangan yang sering dijumpai adalah konstruksi baja. Dalam penerapannya, konstruksi baja ini seringkali tidak dapat dihindari dan merupakan keharusan agar melakukan proses penyambungan logam atau yang sering disebut dengan pengelasan. Hal ini mempunyai peranan penting dalam rekayasa dan reparasi atau perbaikan logam. Pertumbuhan perkembangan konstruksi logam pada masa sekarang ini banyak melibatkan unsur pengelasan. Pada konstruksi gelas, secara teknis memerlukan keterampilan yang tinggi bagi pengelasnya. Agar diperoleh sambungan dengan kualitas baik, ruang lingkup penggunaan teknik pengelasan dan dikonstruksi sangat luas meliputi perkapalan, jembatan, pipa pesat, atap rumah, rel, sarana transportasi, bejana tekan, rangka baja, dan masih banyak yang lainnya. Alasan penelitian Alasannya adalah untuk mengetahui kekerasan baja terhadap pengelasan, karena pengelasan dapat mempengaruhi struktur mikro dalam baja. Pengelasan bisa menyebabkan perubahan pada struktur kristal dan sifat mekanik baja, seperti kekerasan, kekuatan, keuletan, dan ketangguhan. Ini mempengaruhi integritas struktural material yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri, sehingga kekerasan diperlukan untuk memastikan keandalan kualitas sambungan las yang dihasilkan. Rumusan masalahnya, bagaimana proses pengelasan ini, seperti jenis pengelasan atau parameter pengelasan mempengaruhi kekerasan material di sekitar zona las struktur mikro, dan bagaimana perubahan struktur mikro logam di zona las mempengaruhi tingkat kekerasan material, pengaruh suhu dan kecepatan pendingin, bagaimana suhu dan kecepatan pendingin setelah pengelasan mempengaruhi kekerasan sifat mekanik bahan. Manfaat penelitian untuk menerapkan kekerasan dalam pengelasan dapat menghasilkan sambungan las logam yang kuat dan tahan lama. Ketahanan terhadap tekanan, sambungan yang dihasilkan dari proses pengelasan yang keras seringkali memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan atau beban yang diterapkan, dan untuk peningkatan keamanan, kekuatan struktural, dan mampu menahan tekanan atau beban yang lebih besar. Pembahasannya, pengelasan. Bermacam-macam metode telah ditemukan untuk penyambungan bagian-bagian dari logam. Semuanya ini termasuk metode mekanisnya, misalnya dengan mur atau baut, keliling pasak, sambungan pres, gempa, atau pengkerutan, serta metode metalurgi dengan cara mendekatkan permukaan sebisa mungkin. Tipe dari metode ini adalah dengan membuat atau memberikan gaya pada sambuk penyambungan dalam berbagai cara. Penyambungan mekanis langsung dengan menggesekkan permukaan, sementara itu penyambungan metalurgi terjadi sebagaimana dengan pengelasan. Gaya tarik terjadi antar atom dari logam tersebut, dan pengelasan merupakan proses penyambungan dua atau lebih bahan logam dengan cara melelehkan atau menyatukan mereka. Ini sering dilakukan dengan menggunakan panas seperti api atau arus listrik, dan mengisi celah antara bahan logam dan logam lain yang meleleh atau pengisi logam atau tanpa pengisi logam. Proses ini umumnya dilakukan dalam berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, otomotif, dan banyak lagi. Untuk membuat struktur logam yang kuat dan tahan lama berisi tentang jenis pengelasan, alur pengelasan, dan posisi pengelasan. Kekerasan didefinisikan sebagai ketahanan suatu material terhadap atau penetrasi permanen akibat beban dinamis atau statis. Sifat kekerasan dapat diuji dengan berbagai metode seperti Vickers, Rockwell, Brinell, dan Knoop. Sedangkan kekerasan baja memiliki tingkat kekerasan yang dapat diukur dengan berbagai metode seperti skala Brinell yang tadi. Kekerasan baja mempengaruhi seberapa baik baja tersebut yang dapat diolah, digunakan, dan seberapa tahan terhadap kehausan serta tekanan. Kekerasan baja dipengaruhi oleh kompresi kimia, perlakuan panas, proses pengolahan, dan struktur mikro yang diperoleh selama pemrosesan.
Baja yang lebih keras cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap abrasi namun bisa lebih rapuh. Di sisi lain, baja yang lebih lunak biasanya lebih mudah diolah namun rentan terhadap kehausan. Untuk memperbaiki kekerasan baja, perlakuan panas seperti pemanasan dan pendinginan dapat diterapkan pada baja untuk mencapai sifat mekanis yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengelasan. Pertama, pengelasan busur logam terlindung atau SMAW. Pengelasan SMAW adalah pengelasan yang menggunakan elektroda terbungkus yang ikut mencair dan sekaligus menjadi bahan pengisi. Elektroda berfungsi sebagai kutub negatif dan benda kerja sebagai kutub positif. Panas yang dihasilkan berasal dari adanya busur listrik yang menyebabkan elektroda dan logam dasar melebur secara bersamaan. Pengelasan SMAW digunakan hampir pada semua jenis material karena caranya yang sederhana dan biayanya yang ringan. Kedua, pengelasan busur logam gas atau GMAW atau MIG. Jenis pengelasan berikut adalah GMAW. Ada dua jenis pengelasan ini, yaitu MIG metal inert gas dan MAG metal aktif gas. Perbedaan keduanya adalah pada gas yang digunakan dalam proses pengelasan. Proses MIG memakai gas mulia saja seperti argon, helium, sedangkan MAG menggunakan gas CO2 atau campuran dengan argon. Pengelasan GMAW biasanya digunakan pada pengelasan fabrikasi material struktur baja CS menggunakan CO2 atau campurannya. Sangat menguntungkan untuk tonase yang besar karena kecepatannya sangat tinggi tanpa harus mengganti kawat las. Ketiga, pengelasan busur terendam atau SAW. Selanjutnya adalah submerged arc welding atau SAW. Busur listrik dan logam cair dilindungi oleh flux cairan dan lapisan partikel flux yang berbentuk granular. Proses pengoperasiannya dilakukan secara mekanis bila posisi pengelasan datar dan semi otomatis bila pekerjaannya memerlukan kualitas las yang konsisten. Yang keempat, pengelasan busur tungsten gas atau GTAW dan TIG. Pengelasan selanjutnya yang cukup populer adalah gas tungsten arc welding atau GTAW. Sering disebut tungsten inert gas atau TIG. Dalam proses pengelasan ini, elektroda yang digunakan atau tungsten tidak ikut melebur. Yang melebur hanya bahan pengisi filler yang biasa disebut batang las. Proses pengelasan GTAW pada umumnya menggunakan pengaturan arus secara DCSP atau DCEN, direct current elektroda negatif untuk mencapai CSSSTI. Sedangkan untuk pengelasan aluminium magnesium menggunakan DCEP, direct current elektroda positif. Gas yang digunakan adalah gas mulia, argon, helium atau campuran gas argon dan helium. Dan pengaruh pengelasan terhadap kekerasan. Pengaruhnya adalah pengelasan bisa mempengaruhi kekerasan baja karena proses pemanasan dan pendinginan terlibat dalam pengelasan dapat mengubah struktur mikro dan sifat mekanis dari baja. Pengelasan yang tidak tepat bisa menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan pada sifat-sifat baja seperti kekerasan, dan uji kekerasan tersebut menggunakan metode Brinell, keuletan dan ketahanan terhadap retak. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja baja pada kondisi tertentu. Dengan pengontrolan baja yang dapat proses pengelasan, sifat-sifat mekanis baja ini bisa dijaga atau ditingkatkan. Pengontrolan yang baik dan proses pengelasan dan kekerasan baja terhadap pemanasan dan pendinginan terjadi saat pengelasan dapat mengubah struktur mikro dari baja. Jika pendinginan tidak terkontrol dengan baik, terutama pada logam panas yang terkena panas tinggi secara tiba-tiba, dapat terjadi perubahan yang merugikan dalam struktur dan sifat mekanis baja, seperti kekerasan yang tidak merata atau terjadinya retak pada titik pengelasan. Hal ini bisa mempengaruhi kekuatan dan kekerasan pada bagian yang terpengaruh secara negatif. Dalam pengelasan yang tepat, teknik pendinginan terkendali dan perhatian suhu serta kecepatan pendinginan dapat membantu mempertahankan sifat mekanis yang diinginkan dari baja. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian pembahasan materi di atas, disebutkan bahwa penelitian ini pengelasan yang benar dapat menghasilkan kekerasan baja yang baik dan juga kekerasan yang maksimal. Dengan demikian, pengelasan yang baik dan benar maka akan menghasilkan kualitas pengelasan yang kuat terhadap koreksi. Pemilihan bahan dasar dan pengelasan yang baik dan benar merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hasil uji kekerasan yang kuat dan tahan melalui uji kekuatan kekerasan Brinell. Kekerasan logam sifat dari satu logam menunjukkan seberapa baik logam tersebut tahan terhadap deformasi plastik dan perubahan bentuknya ketika dikenai tekanan atau beban. Beberapa faktor pengaruh kekerasan logam meliputi kristal, komposisi kimia, dan proses perlakuan panas. Proses perlakuan panas seperti pemanasan pendinginan dapat mempengaruhi kekerasan logam, mengubah struktur mikro logam tersebut. Tes kekerasan seperti skala MOHS atau tes skala Brinell digunakan untuk menggunakan kekerasan logam secara relatif.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.